warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfira dengan NIM 210404502044 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teori-Teori Kepribadian yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Bahri Tholib MSI dan Bapak Sulfikri SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas teori behavioristik dari Ivan Pavlov yang disebut juga dengan teori responded conditioning atau dengan teori classical conditioning. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 26 September tahun 1849. Ayahnya seorang pendeta, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Pavlov merupakan anak pertama dari 11 bersaudara yang dimana sebagai anak tertua, ia ikut membantu keluarganya dalam mengurusi urusan rumah tangga seperti mencuci piring dan juga membantu orang tuanya merawat adik-adiknya. Ivan Pavlov memulai pendidikannya di sekolah teologi. Akan tetapi, kemudian ia memilih untuk keluar untuk melanjutkan kuliahnya di St. Petersburg. Pada 1 Mei tahun 1881, Pavlov menikah dengan Serapima Karchevskaya dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Mirchik, Vladimir, Viktor, Vsevolod, dan Vera. Anak pertamanya meninggal dunia pada saat masih berusia kanak-kanak, dan hal itu membuat istri Pavlov sangat terpukul. Anaknya Vsevolod meninggal pada tahun 1935, yang dimana setahun sebelum Pavlov meninggal dunia. Mulai tahun 1901, Pavlov dinominasikan berturut-turut selama 4 tahun dalam hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran. Ia tidak memenangkan hadiah sampai pada tahun 1940-an dikarenakan pada nominasi sebelumnya dinilai tidak spesifik untuk penemuan apapun. Seperti yang sudah saya tadi singgung, Pavlov meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Akan tetapi tidak diberitahukan atau tidak dikatakan secara langsung apa penyebab Pavlov meninggal dunia. Selanjutnya ialah mengenai teori Pavlov, yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Secara sederhananya, pengkondisian klasik merujuk pada sebuah atau sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan muncul menggantikan stimulus yang lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Hakikat pribadi manusia pada teori ini ada beberapa, yaitu yang pertama, manusia dipandang sebagai individu yang pada hakikatnya bukan individu yang baik atau yang jahat, tetapi sebagai individu yang selalu berada dalam keadaan sedang mengalami, yang memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu pada semua jenis perilaku. Yang kedua, manusia mampu mengkonseptualisasikan dan mengontrol perilakunya sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia mampu memperoleh perilaku yang baru. Dan yang keempat, manusia bisa mempengaruhi perilaku orang lain sama halnya dengan perilakunya yang bisa dipengaruhi orang lain. Dinamika dan perkembangan. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang akan bisa berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi untuk mengubah tingkah laku menurut pandangan Pavlov itu pada dasarnya ada dua, yaitu conditioning klasikal disebut juga dengan RES, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks. Yang kedua itu conditioning operant. Conditioning operant tidak tergantung kepada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasikal. Pada tahun 1927, Pavlov mengadakan percobaan pada anjing. Terlebih dahulu,
Anjing diberikan stimulus berupa lonceng dan kemudian tidak ada respon dari anjing tersebut. Selanjutnya, anjing diberikan stimulus berupa makanan dan responnya adalah anjing tersebut mengeluarkan air liur. Pada percobaan selanjutnya, anjing diberikan stimulus berupa lonceng dan makanan dan responnya adalah anjing tersebut juga mengeluarkan air liur. Dan kemudian pada percobaan berikutnya lagi, anjing hanya diberikan stimulus berupa lonceng tanpa adanya makanan. Dan responnya adalah terus-menerus mengeluarkan air liur. Yang dalam hal ini, si anjing terbiasa mendengar lonceng dan dia mengira bahwa jika dibunyikan lonceng, maka dia akan diberi makanan. Maka dari itu, dia terus mengeluarkan air liurnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik Ivan Pavlov. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.